Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kolaborasi modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Fasilitator Bapak Edi Kurniawan Nurdin SPD GM, pendamping praktik Ibu Vivi Risanti SPD, Ibu Desi Dahlan SPD MPD. Perkenalkan anggota kelompok 2, Ibu Julinar SPD UAD, Ceria Haiti SPD, Desi Pudiarti SPD MPD, dan Yosi Afri Seniawati SPD. Tujuan pembelajaran khusus. Berdasarkan pemahaman terhadap konsep kepemimpinan murid, CGP akan bekerja dalam kelompok, membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Calon guru penggerak mempresentasikan hasil kerja kelompok kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Pertanyaan pertama pada ruang kolaborasi ini, tentukan jenis kegiatan atau program sekolah yang ingin dikembangkan, baik program atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler. Pada tugas kali ini, program yang kami angkat adalah program kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler dengan jenjang kelas yang menjadi target, yakninya kelas 7 tingkat SMP. Dari 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, maka karakteristik yang akan diangkat adalah karakteristik yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Tahap awal yang perlu dilakukan adalah menjabarkan apa, bagaimana, dan mengapa program itu dilakukan. What, how, and why. Apa program yang dilakukan? Program yang kami angkat adalah Gerakan Literasi Sekolah. Program ini merupakan kegiatan untuk menumbuh kembangkan semangat membaca siswa dengan tujuan membantu siswa lebih mudah dan cepat dalam memahami bahan bacaan, baik itu buku, artikel, dan sebagainya, yang nantinya akan berpengaruh terhadap kemampuan akademik dan non-akademik mereka. Bagaimana program ini dijalankan? Pertama, kegiatan ini dilaksanakan pada 15 menit awal di setiap jam pelajaran pertama bersama guru dan murid. Kegiatan ini terjadwal setiap minggu, kecuali hari Senin dan Jumat, karena hari Senin disediakan untuk kegiatan upacara dan Jumat untuk kegiatan keagamaan. Setiap murid membaca secara rutin di dalam kelas pada jadwal yang telah ditentukan. Setiap murid atau siswa memberikan refleksi terhadap bahan bacaan secara tertulis. 2-3 siswa kemudian menyampaikan tanggapan terhadap bacaan di depan teman-teman kelas dan mendapatkan umpan balik dari teman-temannya. Mengapa program ini dijalankan? Kegiatan atau program yang dapat dilakukan untuk lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya, dikarenakan program ini memberikan kesempatan kepada murid untuk melatih keterampilan membaca dan memahami teks atau buku. Program ini juga memberikan kesempatan kepada murid untuk berinteraksi secara positif dengan lingkungan. Kemudian, program ini juga memberikan kesempatan kepada murid untuk mengukur kemampuan diri mereka sendiri dalam memahami bacaan. Diagram Y dari program ini adalah suaranya, pilihan, dan kepemilikan. Untuk voice atau suara, yakni memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeluarkan ide atau gagasan terkait program literasi sekolah. Pilihannya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan musyawarah.
mengatur untuk mengambil keputusan. Kepemilikan atau ownership memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif, merespon, dan menindaklanjuti program. Penjabarannya, yang pertama suara. Siswa menyuarakan tentang tema dan jenis bahan bacaan. Yang kedua, siswa memberikan saran terhadap jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, siswa memberikan saran tentang perencanaan bentuk kegiatan. Pilihannya, siswa dan guru membuat kesepakatan komunitas. Siswa berkolaborasi dengan guru membentuk dewan murid, yakninya perwakilan kelas yang nantinya akan terlibat dalam program. Siswa dan guru berkolaborasi menentukan tema dan jenis bacaan dalam setiap bulannya dalam satu semester. Siswa dan guru berkolaborasi menentukan metode yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan bacaan. Kepemilikannya, yang pertama merespon dan menindaklanjuti bahan bacaan teman sejawat dan siswa yang lainnya. Yang kedua, memposting ide siswa seizin siswa yang bersangkutan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap kepemilikan siswa. Kemudian menciptakan lingkungan belajar di mana murid dapat menetapkan tujuan belajar sendiri dan kriteria keberhasilan mereka. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.